Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya senang sekali sore ini kehadiran dua tamu yang luar biasa dan luar biasanya lagi karena saya sudah pernah ketemu langsung. Ada Mas Syam sama Mbak Ayu. Nanti deh kepanjangan namanya dan lain-lain nanti saya akan bacakan. Jadi begini teman-teman, memang tiap minggu kita di Klik Coaching ngadakan webinar ya, dan fokusnya ke pendidikan karena sekali lagi yang membahas terkait topik politik, agama, kemudian sosial udah banyak banget. Jadi kita ingin ambil ruang sendiri yaitu ruang pendidikan. Karena pendidikan ini sangat urgen sekali terutama untuk menciptakan generasi bangsa. Kalau kita baca statistik, kita masuk bonus demografi sekarang ini. Jadi bonus demografi itu usia produktifnya jauh lebih banyak ketimbang usia yang tuanya. Nah ini berbanding terbalik di beberapa negara lain. Misalnya di Jepang, mereka pernah tuh mengalami bonus demografi dan bisa maju bangsanya, negaranya, tapi sekarang mereka mengalami kewalahan karena banyaknya orang-orang yang di usia tua. Nah, ini jadi tanda tanya bagi kita nih. Kita dikasih mujizat lah, dikasih bonus demografi ini apakah bisa juga menjadi negara yang hebat, yang maju seperti Jepang. Nah, salah satu ciri negara maju itu adalah budaya risetnya yang maju. Maka hari ini kita akan membahas itu. Temanya yaitu lika-liku menjadi peneliti di negeri ini. Nah, lumayan menarik lah ya. Nah, acara ini itu tidak hanya Klik Coaching yang menyelenggarakan, tapi kita berkolaborasi dengan Rumah Milenial. Kebetulan saya di Klik Coaching sebagai founder dan CEO-nya. Di Rumah Milenial saya sebagai kabitnya atau kepala bidang Edupreneur and Innovations. Kemudian juga acara ini diliput oleh Pikiran Rakyat TV. Jadi teman-teman selain ada di Zoom ini juga bisa melihat langsung di PRTV Channel. Gitu. Oke, saya sapa dulu pembicara kita hari ini, dua orang yang fresh. Kelihatannya dari wajahnya fresh semua. Yang pertama, Mas Syam. Halo Mas Syam. Kabar baik, Mas Udi. Alhamdulillah. Mas Syam ini, Waalaikumsalam. Mas Syam ini tadi siang TikTokan dengan saya, lagi naik sepeda ke gunung di Bandung. Konon tadi baru nyampe katanya di rumah nih langsung. Nah, beliau nanti biar kita punya gambaran lah apa yang mau ditanyakan, apa yang mau didiskusikan. Mas Sam ini satunya di UNES, Universitas Negeri Semarang. Betul ya? Singkatannya UNES ya? Karena ada Betul. UNESA juga ya di Surabaya. UNESA Surabaya, ya. UNS Kalau Solo. Semarang, nah mirip-mirip sih ini kadang agak bingung juga. UNES di Semarang, Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Fisika. S2 di UPI, jurusannya sama, Pendidikan Fisika. Kemudian S3-nya di UPI dan ITU. ITU ini Yildiz Teknik University. Saya mau tes dulu nih, Nasel Sena Sojam. Alhamdulillah. Apa lanjutannya? Saya udah lupa. Udah lupa ini. Jadi Yildiz Teknik itu kampus di Turki ya. Jadi Mas Syam pernah di sana. Sudah lupa karena udah lama di sananya. Ingatnya merhaba. Ingatnya merhaba. Nah, kemudian sekarang menjadi kaprodi di jurusan Pendidikan Fisika UPI dan juga kemarin mendapatkan penghargaan saya rasa ya sebagai top 50 ranking Sinta versi Kemenristek atau BRIN gitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak ke Mas Syam tentunya. Yang kedua, saya kehadiran tamu Mbak Ayu, nama panjangnya Ayu Safitri Nurinsyah. Apa kabar Mbak Ayu? Baik, alhamdulillah.
Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Nggak tahu nih Mbak Ayu tadi pagi naik sepeda atau enggak? Saya belum tanya tadi. Enggak ya? Enggak. Hobinya Karena lain. padat di rumah ya. Hobinya Iya. lain. Hobinya lain. Nah, Mbak Ayu ini S1-nya jurusan biologi di Unpad, Universitas Padjadjaran di Bandung ya. Iya. Kemudian Jatinangor di Bandung, coy. Jatinangor. Wah. Tapi sekarang malah di Jakarta kerjanya. Oke, di LIPI. Nah, S2-nya di ini ya, di Unpad dan Universitas Twente di Belanda. Ya. Dengan beasiswa unggulan atau BU dan juga tadi program double degree ya, tadi kampusnya itu. Kemudian S3-nya DAAD, IGSP dan Merit Scholarship di Universitas Hamburg. Nah di sinilah Universitas Hamburg ini saya ketemu Mbak Ayu waktu itu acara PPI Hamburg kalau nggak salah Mbak ya. Ya. Waktu Tulus ya, ada Tulus. Ada Tulus, luar biasa memang. Ini DAAD, IGSP, dan Merit Scholarship ini apa bedanya Mbak dengan DAAD? Jadi waktu tahun 2013 itu DAAD programnya ada 2. Satu program DAAD reguler dan program DAAD IGSP atau Indonesia Germany Scholarship Program. Jadi itu programnya ceritanya Indonesia mau membayar hutang kepada Jerman dengan menyekolahkan calon-calon doktor di situ. Programnya. Jadi kami biayanya uang Indonesia dibayarkan ke Jerman, tetapi sampai di Jerman kami di bawah payungnya DAAD. Jadi sejarah organisasi itu dari DAAD. Tapi programnya sudah nggak ada. Jadi DAAD kembali ke DAAD reguler gitu. Iya, pernah dengar tuh. Oh iya, jadi ini ya yang sempat ramai juga di berita ya, terkait pembayaran utang melalui beasiswa. Ya. Nah, Mbak Ayu ini karena kebetulan kemarin Mas Anggi itu dari LIPI juga. Tadi maaf keliru. Mbak Ayu ini peneliti P2 biologi LIPI, kemudian tahun lalu ini keren banget nih mendapatkan awardee sebagai Women in Science National Fellow 2019, awardee Laurel UNESCO. Wow, keren. Dan juga sempat saya lihat kemarin masuk di Kompas sebagai di rubrik sosok ya, bergelut di jalur keong darat. Untung bukan buaya darat ini ya. Makasih ya. Ya, selamat Mbak Ayu, emang keren banget. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, sebagai pemantik awal, karena 2 orang top ini kita akan kupas lah otaknya begitu, biar bisa menyampaikan dan nanti kita rekam, juga kita akan share di YouTube. Jadi semoga banyak nanti yang mengambil manfaat dari acara ini. Jadi begini memang, kalau bicara penelitian di Indonesia kan emang paradoks ya. Ada yang bagus begitu kan, terutama di mungkin akhir-akhir ini, kalau kita bicara penghargaan ya. Tapi juga hal-hal yang buruk juga tidak kalah banyak. Simpelnya kalau kita googling begitu, penelitian atau riset Indonesia, itu yang keluar itu lebih ke konotasi negatif. Misalnya kurangnya support atau penghargaan masih lemah, atau fasilitas yang diberikan masih kurang. Itu kalau kita googling, bukan kata saya ya. Nah, kita akan mendengar 2 perspektif lah. Satu, dosen di universitas, yang juga selain meneliti, pasti juga mengajar. Yang kedua, dari peneliti di LIPI, Mbak Ayu, yang mana mungkin dari namanya fokusnya meneliti. Nah, saya juga kurang tahu tuh, apa sih sebenarnya tanggung jawabnya dan pekerjaannya di situ. Kita ingin mengulasnya. Apalagi Mbak Ayu kan masih baru ya di LIPI, kita ingin tahu nih bagaimana suasana di sana. Nah, sebelum masuk ke situ, Kemenristek atau BRIN kemarin mengeluarkan 500 ranking Sinta ya, jadi nggak 50. Kalau 50 itu kami sebutkan buat Mas Sam Sudirman, karena memang Mas Sam ada di urutan antara 1 sampai 50 tadi.
berapa itu Mas? Urutan ke-1 atau ke-2 itu Mas Syam? Nah, Ya. saat diumumkan 47, tapi existing Mm-mm. sekarang naik 34 kalau nggak salah. Loh, Wah, kok ada perubahan itu? Itu Dia real ada time. ya? Real Nyogok time. atau gimana ya? Enggak, real time kalau Hah? ada publish, dia nambah. Oh, real berarti time. nambah Saya lagi kira publikasinya. Iya. Alhamdulillah. Tadi saya kira itu nyogok jurinya kan, jadi dinaikkan tadi. Alhamdulillah enggak. Berarti emang cepat ya akselerasi Mas Samin ya, tiap hari nambah terus risetnya. Nah, tadi itu Alhamdulillah. sebuah apresiasi ya, walaupun juga ada juga yang mengkritisi ya Mas Syam ya, terutama banyak ya bahkan yang mengkritisi, terutama terkait konsistensi penulisan. Kalau Mas Syam saya tahu persis, dosen di bidang fisika, jurnalnya di pendidikan fisika, jurnalnya di bidang yang sama. Tapi beberapa itu menulis hampir semuanya. Ada yang mengatakan mungkin mahasiswanya dikerahkan itu untuk jadinya semua bidang ada. Gitu. Nah, saya rasa itu salah satu kritik. Kemudian juga terkait dampak dari jurnal itu yang mungkin belum terlihat secara real. Jadi masih basisnya itu ke Q dan lain-lain. Nah, nanti saya minta tanggapannya ke Mas Syam. Nah, kalau bicara data lagi, Mas Sam dan Mbak Ayu nanti boleh banyak peneliti kita itu ya gelarnya S1 dan S2. Dan juga kalau kita naikin lagi yang postdoc, mungkin nggak sampai 2-3% penelitian kita. Padahal kan PhD dan postdoc itu kita bukan bicara gelar, tapi proses yang dilakukan. Untuk meraih gelar PhD itu, tentu saya belum selesai PhD ya, tapi sedang menyelesaikan itu. Itu kan luar biasa. Ya, amin. Ujiannya, belum lagi revisinya. Ini pasti Mbak Ayu dan Mas Sam tahu sendiri. Nah, ini kan jadi sebuah potret yang kurang baik ya, saya rasa. Nah, kalau kita bicara anggaran lagi nih, ini saya tuntaskan aja, biar nanti enak menyampaikannya, unek-uneknya. Anggaran kita itu kan pada tahun 2019 sekitar 35,7 triliun yang difokuskan untuk riset. Itu meningkat itu. Karena pada tahun 2017 hanya 24,9 T. Tidak ada peningkatan. Tentu ini saya nggak tahu apakah besar atau enggak 35,7 T itu. Tapi kalau ini dimaksimalkan, saya rasa outputnya harusnya bisa lebih. Cuman rasanya kok banyak yang mengkritisi bahwa dana ini masih banyak digunakan ke hal-hal yang sifatnya teknis dan birokrasi, sehingga tidak terlalu terasa tuh 35,7 T terhadap hasil dari riset tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada semacam perbandingan ya antara Indonesia dengan negara lain. Misalnya budget kita itu 66% itu disokong oleh pemerintah. Sedangkan swasta mensupport dalam bidang penelitian itu hanya 10%. Ini berbanding terbalik dengan di negara-negara lain, contohnya di negara OECD, itu 70% justru hadir dari swasta yang mensupport untuk kegiatan penelitian. Baru sisanya dari pemerintah dan lain-lain. Tapi tentu kita tidak melihat dari sisi negatifnya saja. Kalau kita lihat, kebetulan tadi saya lihat di YouTube dan beberapa artikel, ternyata pada tahun 97, sejarawan N. Rugas itu di Michigan University mengatakan bahwa kualitas jurnal, dia dalam hal ini mengatakan jurnal biologi ya, orang Indonesia itu setara kualitasnya dengan kampus-kampus di Boston, di Berlin, di London, dan lain-lain. Nah, tapi sekarang kan kualitasnya bisa dikatakan mengalami penurunan. Nah, saya mau mulai nih. Ini kenapa sih bisa seperti ini nih? Sebelum dibuka slide-nya, saya ingin minta tanggapannya sesingkat-singkatnya aja, 2 menit atau 3 menit. Mungkin dari Mas Syam dulu, terkait yang saya sampaikan tadi. Boleh dikritisi loh ya, ini moderator
bukan berarti harus benar ya. Nah, silakan Mas Sam, bisa ditanggapi secara singkat Ya, aja. terima kasih Mas Budi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin ini wabarakatuh. menyapa juga teman-teman, ada kolega saya, ada beberapa teman juga. Ya, selamat. Ya, kita sharing ya, ini ngobrol-ngobrol santai. Ya. Jadi intinya, pada prinsipnya kita itu sangat senang ya, jika ada sebuah riset itu dibangun dan dibiayai. Pada prinsipnya seperti itu. Tetapi kita juga menyadari kan, tidak setiap riset itu dalam tanda petik ya, untuk bidang saya terutama, karena saya meriset atau meneliti terkait dengan sebenarnya kalau dibilang disebut fisika malah saya kurang setuju karena background saya pendidikan fisika atau fisika education itu lebih dekat dengan social science, tidak dekat dengan basic science atau bioscience. Tapi pada prinsipnya kami kalau misalkan dapat dana besar atau dapat dana kecil itu relatif, ya relatif. Karena kalau saya selalu menggerutu gitu dalam tanda petik, ketika saya, wah ini kok dananya kecil, maka saya tidak akan melakukan riset, tidak mau melakukan publikasi. Ya, sampai kapanpun mungkin ya, sampai Indonesia kiamat gitu, ya nggak pernah akan ada hasil riset. Gitu kan. Nah, saya balikkan lagi dulu pengalaman singkat aja ya, ketika saya masih sangat muda. Gitu. Saya nggak ngerasa sekarang tua, tapi jiwanya saya ingat betul ketika 1-2 tahun saya jadi dosen di UPI gitu ya. Saya dapat dana hibah ini, maksudnya dana hibah apa namanya, dosen pemula kalau sekarang PDP namanya. Nah, itu awal karir saya mendapatkan hibah gitu ya. Itu tidak lebih dari dananya saat itu 2 juta. Mohon maaf ya, tidak lebih dari 2 juta. Toh faktanya saat itu, mohon maaf ini, luaran saya bisa mencapai jurnal nasional terakreditasi. Mungkin, itu mah biasa. Sekarang, zaman itu, syarat menjadi guru besar di Indonesia adalah jurnal nasional terakreditasi. Belum kita mengenal Scopus, belum mengenal Web of Science, dan seterusnya. Jadi saya berpikir begini, duit 2 juta aja saya bisa mencapai luaran yang luar biasa. Kenapa sekarang saya dapat dana misalkan puluhan atau ratusan juta, saya harus ngeles gitu ya, misalkan dituntut untuk, ini Scopus atau Web of Science kok saya nggak bisa. Nah, itu saja kalau saya ya menyikapi itu. Terus terang kalau Mas Budi malah tadi bisa menyebut sampai berapa T, berarti saya nggak kepikiran gitu. Berapa T itu nggak ngerti saya malah. Terus terang aja. Tapi itu yang satu poin terkait dengan dana ya. Kalau terkait dengan apa namanya budaya gitu ya. Ini sambung dengan topik kita misalnya budaya riset. Saya pribadi sudah agak lumayan. Gitu. Ya, saya nggak bilang baik, tapi sudah agak lumayan. Saya ingat betul itu, mau bertanya pada rumput yang bergoyang juga dia nggak pernah riset, di riset sama Bu Ayu kan. Tapi saya nggak ngerti harus bertanya ke siapa. Karena saat itu semua dosen, mungkin kalau Mbak Ayu kan fokus langsung penelitian ya, kalau kami kan dosen ya, itu 70 atau 80 sampai 90% aku yakin saya saat itu semua dosen itu ngajar. Bukan, kalau misalkan ada penelitian, mohon maaf ya mungkin membimbing mahasiswanya, skripsi atau tesis atau disertasi, nah itu diklaim sebagai penelitian dosen. Saat itu ya, mohon maaf ya, ini mungkin saya bisa salah, tapi pengalaman saya saat itu hampir semua dosen itu nggak melakukan riset yang mandiri maksudnya ya, itu sangat minim gitu. Jadi kalau sekarang ya, walaupun kementeriannya bolak-balik berubah ya, misalkan dulu kita di Dikti, terus dilempar lagi ke Menristek gitu kan, ke Menristek Dikti, itu supporting dan risetnya sudah sangat baik, sistemnya juga menggunakan simulasi bla bla bla. Dulu manual semua Mas Budi, dan Indonesia istilahnya ngajukannya juga masih ya paper based dan seterusnya itu masih sangat susah ya zaman dulu ya. Kalau sekarang relatif baik, sistemnya sudah dibangun dengan baik. Walaupun tadi saya setuju ya, kalau masalah perenggan bla 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 kita bisa berdebat lah, misalkan masalah Sinta dan seterusnya itu oke lah, itu masih banyak yang kita bisa koreksi. Tapi secara prinsip pertumbuhan publikasi saja, kalau misalkan Mas Budi ada data gitu ya terkait dengan Google, itu sih prinsipnya seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Bagus, terima kasih Mas Sam, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Jadi dari pengalaman dosen Mas Sam ini ya, ada perbaikan ya ke arah yang lebih baik. Kalau Mbak Ayu gimana tuh nanggapin? Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan betul nih yang tanggapan. Jadi, kalau untuk cerita penelitian di Indonesia, terus terang kalau saya menjadi peneliti di bawah
institusi Indonesia itu berarti terhitung baru 1 tahun ya, 1 tahun setengah lah. Karena saya kembali ke Indonesia itu tahun 2018, lalu melamar ke LIPI dan alhamdulillah langsung mengabdi di sana gitu, langsung mengabdi di lembaga penelitian. Jadi jatuhnya kan saya berkaca pada lembaga penelitian yang sebelumnya ya, di luar gitu. Di Hamburg. Ya di Hamburg, lalu saya juga pernah magang di London juga, di Natural History Museum, karena memang saya bidangnya di hewan-hewan yang sudah terawetkan istilahnya di camp-camp yang sudah disimpan di museum. Nah, terkait dana, memang waktu saya awal masuk ke LIPI itu ada kebijakan baru bahwa kami riset tidak diberikan dana. Seperti itu. Itu saya cukup kaget juga sih. Cuman cukup kaget juga atau sangat kaget itu? Kaget. Awalnya lebih ke, karena kalau di bidang riset saya itu kan harus ke lapangan. Jadi kami itu riset tentang biodiversitas dan harus ke lapangan untuk mengoleksi hewan-hewan gitu, misalnya hayati, lalu kemudian kami teliti di laboratorium gitu ya, dikoleksi dan diteliti di laboratorium. Nah, cuman di sini memang tidak ada dana riset itu, tetapi oleh kepala LIPI itu kami diminta untuk mendaftar ke riset lembaga penyandang dana di luar. Di luar itu bukannya di luar negeri, tetapi di luar LIPI. Nah, di situ kan terlihat ya, berarti kita sebagai peneliti itu kita tidak hanya bisa meneliti saja, tetapi kita juga harus punya soft skills gitu. Kita harus punya kemampuan untuk bagaimana mengajukan proposal, bagaimana mempresent proposal itu meyakinkan ke orang-orang kalau penelitian kita tuh menarik gitu untuk didanai dan bermanfaat gitu. Itu yang challenge-nya. Lalu terkait publikasi, saya belum sampai ke 50 besar, Pak. 500 juga nggak masuk. Masih baru daftar Sinta. Saya baru dapat akunnya tuh awal tahun ini gitu. Itu akunnya aja belum buat itu saya. Ya, harus registrasi juga soalnya. Iya. Nah, jadi kalau saya yang agak amazed itu ternyata tidak sedikit peneliti LIPI yang tidak terdaftar malah di Sinta itu. Cuman mereka terindeks di Google Scholar. Terindeks di tempat lain gitu. Jadi tidak masuk ranah Sinta, saya juga kurang tahu kenapa. Nah, kalau untuk publikasi dari Pusat Penelitian Biologi sendiri dari tempat saya, khususnya di zoologi, itu yang saya amazed, publikasi misalnya setahun ditargetkan berapa puluh gitu ya. Dan biasanya di akhir tahun mereka beyond that gitu. Mereka akan publikasi lebih dari itu. Gitu. Dan menurut kita sebelumnya juga mereka seperti itu gitu untuk hayati. Jadi mungkin itu hal yang baik ya. Jadinya hayati kita dipublish tidak lagi seperti dulu yang orang luar negeri yang mempublish keanekaragaman hayati Indonesia gitu. Tetapi sekarang orang-orang Indonesianya sendirilah gitu yang menulis, yang meneliti dan mempublish tulisan-tulisan tentang biodiversitas kita seperti itu. Oke. Thank you Mbak Ayu jawabannya. Jadi memang kalau jadi peneliti di LIPI dan tempat lain juga skill dari waktu kita di BEM, di PPI itu dipakai ya, karena harus bisa presentasi ya, untuk meyakinkan bahwa proposal atau penelitian kita ini menarik gitu. Menarik tuh. Gini Mbak Ayu, sedikit ya, saya ingin tanya juga, kan Hamburg, kemudian di Universitas Hamburg, kemudian di London, pernah kan melakukan riset di sana. Selain dana nih, tadi dana udah disampaikan. Saya ingin tanya terkait fasilitas laboratorium, karena itu kan sangat urgent sekali ya untuk penelitian itu menggunakan alat yang canggih. Nah, kita ingin tahu nih, bagaimana sih komparasi dari dua negara ini, Indonesia dengan negara lain, terkait fasilitas alat. Gimana? Yang bisa saya cerita adalah peralatan yang ada di LIPI ya, di pusat penelitian saya gitu. Alhamdulillahnya
ada peralatan-peralatan yang memang sudah canggih, hampir sama seperti yang ada di Hamburg, ada di Pusat Penelitian Biologi. Jadi, misalnya saya mau menggunakan scanning electron microscope, kami ada di situ. Terus kami mau melakukan PCR, sudah ada juga di tempat saya gitu. Memang ada alat-alat sophisticated lainnya yang kami belum punya. Jadi kalau mikroskop kan itu alhamdulillah sudah ada gitu ya, banyak gitu. Terus kalau paling ada 3D kamera yang kami belum ada. Terus ada next generation sequencing itu kami juga ada. Nah, cuman memang kalau kita bandingkan apple to apple, kita masih belum bisa menyamakan. Tetapi kalau yang saya dengar update-nya, jadi di Cibinong itu akan ada Biodiversity Center di sana. Dan itu alat-alatnya seperti yang tadi saya bilang, jadi ada rencananya mau ada microcity, terus yang rencananya mau ada si kamera yang tadi saya ceritakan itu 3D kamera dan sebagainya. Dan itu menyenangkannya adalah bisa digunakan oleh semua orang gitu. Jadi selama ini kalau misalnya menggunakan hanya orang laboratoriumnya gitu ya, terbatas sama orang puslitnya, di gedung ini terpisah dari gedung kami gitu ya. Di gedung ini yang nantinya akan dibangun itu untuk umum gitu. Jadi semua orang boleh pakai, dari mahasiswa, dari semua orang bisa pakai gitu, terbuka. Seperti itu sih niatannya. Ya, mudah-mudahan aja segera terwujud. Nah, amin. Mudah-mudahan segera terwujud tadi itu ya. Karena itu yang penting. Dua kampanye calon presiden kemarin dan wapresnya kan memang salah satu agendanya adalah fokus ke riset. Nah, kalau ini benar-benar diterapkan, saya rasa yang menjawab juga dari kampanye para pemimpin kita. Thank you, Mbak Ayu. Kalau Mas Syam nih, kalau Mas Syam kan juga dosen, tentu tadi Mas Syam udah buka kartu tuh. Dosen itu menghabiskan bisa sampai 70-90% waktunya untuk mengajar. Nah, tapi kan tidak semua. Ada juga nih orang-orang kayak Mas Syam yang membatasi ya, atau mungkin sudah dibatasi dari sistem sehingga tidak terlalu banyak mengajar, jadi fokus penelitian. Kalau pengalaman saya lah melihat dosen-dosen lah, terutama di Tiongkok, jam untuk banyak mengajar. Di situ mereka difokuskan di unit riset tertentu. Jadi di situ mereka jadi kepala riset apa, kemudian mengajar itu adalah sampingannya. Nah, jadi ketika mereka mengajar, memang banyak mempublish atau menjelaskan hasil riset mereka sendiri. Dan itu juga menjadi kontribusi untuk meningkatkan kualitas dari kampus. Nah, saya ingin tanya dua hal ke Mas Syam nih. Mas Syam, yang pertama, adakah sistem dari Kaprodi atau dari rektorat yang mengharuskan dosen itu punya batas tertentu mengajar? Yang kedua, bagaimana Mas Syam ini menyiasati dirinya sehingga bisa mampu membagi waktu, sehingga bisa masuk tadi itu ke top 30 lah, sampai top 37 tadi itu. Bisa gimana tuh? Dua pertanyaan ini kita ingin tahu. Silakan, Mas. Oke, Mas Budi, terima kasih. Ini kayaknya pertanyaannya apa ya? Borongan. Nggak menguji loh. Ini nggak menguji loh, nggak berani. Ya, ginilah. Ya. Saya secara pribadi, saya menjabat itu baru, Mas Budi. Saya menjabat itu Agustus 2019, ya, menjadi Kaprodi itu. Kalau ditanya, menyita nggak waktunya? Sangat, sudah sangat menyita waktu. Cuma awal-awal aja 1-2 bulan itu saya belum bisa menyesuaikan diri, terus sekarang sudah bisa. Nah, gimana caranya? Ini kan saya kebetulan masuk di, mohon maaf kalau tetangga saya pernah cerita, mungkin Mbak Ayu bisa saya kalau saya salah. Kalau di LIPI, orang masuk struktural saja. Kalau sudah periset atau fungsional saja. Nah, dosen itu unik. Kenapa? Fungsional dosen ya kan? Terus yang keduanya, kalau misalkan saya meneliti, dulu kita kan saya peneliti, sekarang saya menduduki struktural. Jadi saya tuh tiga kerjaan gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Wah, itu luar biasa pusing, Mas. Cuman gimana cara mengaturnya, ini pengalaman saya pribadi aja. Nah, sekarang karena yang menentukan jam adalah ngajar saya, karena saya Kaprodi, maka saya memposisikan saya selalu mengalah kepada kolega-kolega saya. Maksudnya gimana? Saya ngajar pasti di atas jam 3:30.
Jam-jam orang udah malas mau pulang gitu, saya ngajar di maghrib kayak gitu. Nah, kapan saya harus melayani mahasiswa sebagai struktural? Itu pagi. Jadi saya standby biasanya, ya nggak waktu bagi amat lah, jam 8 jam 9 sudah. Karena kalau dosen kan tidak seperti karyawan ya, harus standby jam 8 sampai 4. Tapi saya hampir selalu tiap hari ke kampus. Boleh dicek, kecuali saya mungkin ada tugas keluar dan seterusnya. Itu sudah habit dari saya dari dulu. Walaupun itu tidak ada kewajiban, seriously kalau di dosen itu nggak seperti teman-teman yang di teknik ya. Kalau yang fungsional dosen itu boleh ke kampus, boleh tidak, paling hanya dipotong lah istilahnya kalau di kami IPK atau apalah gitu ya. Tapi kalau saya dari dulu sudah membiasakan diri selalu datang ke kampus tiap hari. Nah, itu kebiasaan saya aja gitu. Nah, pagi itu saya melayani mahasiswa di struktural ya sampai jam ya kira-kira jam 11 atau jam 10-an lah gitu ya. Nah, setelah itu saya keep gitu. Sekarang adalah waktu bimbingan mahasiswa saya dari mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa S3. Nah, itu saya ada yang tahu jadwal saya. Oke, saya ngajarnya jam sekian. Jadi silakan akses saya di jam-jam sekian gitu ya. Nah, itu selalu gitu. Dan saya selalu malah justru yang mencari-cari mahasiswa saya. Kamu kemana? Kok nggak muncul-muncul? Ya, gitu kan? Nah, karena kita mau diskusi. Habit saya nggak mau membimbing itu individual atau sendiri-sendiri. Jadi kita membuat grup riset sendiri-sendiri itu tidak sendiri ya, maksudnya grup-grup gitu kan, misalkan 3 orang atau 4 orang. Nah, itu kita diskusi itu gitu kan. Nah, mungkin yang agak berbeda mungkin saya dengan teman-teman yang lain, mungkin ya kalau misalkan yang lain sama ya nggak apa-apa. Saya tuh orangnya kan apa ya, relax lah gitu, friendly mungkin dengan mahasiswa itu. Jadi kalau siang gitu, saya optimalkan Mas Budi. Nah, saya ajak ke Coto Boyolali dekat kampus, ayo makan di situ gitu kan. Enggak dekat-dekat jalan aja samping GT gitu kan. Ayo kita ngobrol di situ, discuss gitu kan. Gimana progresmu? Jadi keluar semua itu keluh kesahnya mahasiswa kan. Begini Pak. Daripada kita tanya misalnya bimbingan satu-satu kayak di teror itu kan, kayak bimbingan ke apa namanya? Itu mahasiswa malah nggak nyaman gitu kan, nggak mau curhat dan seterusnya. Mungkin kayak gitu ya kalau cara mengatur secara pribadi seperti itu mungkin. Oke, jadi Mas Sam ini dosen idola lah saya lihat ya. Saya jadi pengen jadi mahasiswa aja kalau begitu. Apalagi di traktir soto tiap pagi. Saya berangkat kampus terus Mas kalau begitu Mas. Nggak tiap pagi lah, cuman sering lah. Ya, sering ya. Dan saya lihat kayak Mas Sam tadi ya, 3 tugas jadi 1. Itu seperti CEO. Chief of Everything Officer ya, semua dikerjakan itu. Oke, thank you. Nah, saya ingin kasih waktu deh masing-masing pembicara kita 10-15 menit. Karena sudah ada PowerPoint-nya, beberapa sudah disampaikan, nanti bisa di-skip aja yang kira-kira udah tersampaikan tadi, biar ada rekamnya, bahwa ini holistik yang disampaikan ya. Karena saya tidak ingin mutus, silahkan saya beri waktu ke Mas Sam dulu, nanti Mbak Ayu untuk menyampaikan materinya terkait tema kita hari ini. Tema kita hari ini jangan lupa ya, lika-liku menjadi peneliti di negeri ini. Silakan Mas Sam dulu. Oke, saya izin ya, share ya. Ya. Apakah udah masuk? Nampaknya sedang loading. Oke, udah masuk. Oke ya. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Cak Budi atau Mas Budi ya. Saya kenal beliau itu udah agak lama ya, tapi kolega di Turki tapi ketemunya malah di Bandung. Iya. Oke, jadi saya ingin cerita gitu ya, gimana pengalaman saya itu membangun riset khususnya di bidang pendidikan. Kalau misalkan Mbak Ayu kan memang butuh lab yang spesifik. Kalau kami sebenarnya labnya ya sekolah gitu ya, kampus kayak gitu. Karena saya meriset guru, meriset siswa dan seterusnya. Jadi lab kami tidak pernah ada masalah karena lab kami hampir dari yang akreditasi A sampai akreditasi C dan tidak terakreditasi ada. Jadi kamu bisa meriset semuanya itu. Ini tadi saya nggak akan ini ya. Mungkin saya sedikit aja tadi yang disampaikan. Ya saya orang aslinya Kendal ya, saya merantau ke Bandung gitu ya. Nah ini jangan lama-lama itu tanggal lahir, itu bahaya. Ya ini mungkin sedikit ya tadi yang diperdebatkan Sinta dan seterusnya gitu. Kalau Mbak Ayu nggak punya harus segera daftar Mbak, karena itu penting. Oke, ini kemarin mungkin ya topiknya dan seterusnya. Ini ada Scopus, bla bla bla, saya skip aja. Ini ID Pupron, Research Post. Nanti saya jelaskan kenapa ini harus ada, teman-teman. Ini pengalaman saya mereview jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ada di UK beberapa yang Q1 dan WOS itu. Ini semua tentang pendidikan ya. Boleh dibilang ini tentang
Education Research. Jadi ada Reflective Practice, Educational Studies, GSSM Malaysia. Ini semua dari Q1 sampai Q4 saya pernah dan sedang juga banyak tidak saya bacakan. Ini Mas Budi kebetulan alumni Jerman, ya, saya tahu. Mbak Ayu alumni Jerman, tapi saya bukan alumni Jerman, tapi tulisan saya beberapa di Jerman. Itu sudah terbit dua, ini IJT di Jerman. Oh enggak, jadi di IJT ini International Journal of Emerging Technology, ini ada 2 sudah publish dan 1 sudah accepted. Alhamdulillah, dan kabar hari ini saya berkolaborasi dengan teman di Bogor, pernah sandwich bareng, beliau di US, saya di Turki saat itu, dan sampai detik ini kami masih kolab. Dan alhamdulillah pagi tadi saya dapat kabar paper kita sudah accepted Q1 di jelas ya usahain di US ya. Ya itu saya juga senang sekali tadi sambil goes, makanya Mas Budi tanya, wah saya juga dapat kabar baik ini ya. Dan seterusnya lah ya, saya nggak bisa. Ada juga beberapa yang di Turki jelas karena saya pernah belajar walaupun singkat di sana ya, Cekis dan seterusnya. Oke, ini sedikit saja mungkin membangun reputasi sebagai peneliti ini penting. Mengapa tadi saya nampilin Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin teman-teman kolega juga, kita kadang abai. Mohon maaf ya, kita abai. Abai apa? Misalkan Scopus, itu ID-nya otomatis dibuatin. Tapi kalau Publons, kita harus buat sendiri. Ini padahal untuk Web of Science. Nah, ini kadang kita abai. Kita ingin meneliti, kita ingin submit paper, katakanlah gitu. Sebagai peneliti kan luarannya atau objeknya adalah publikasi, salah satunya ya. Tapi kita ketika di search oleh reviewer atau editor, nah mana ini ID-nya? Ini kan peneliti beneran atau mohon maaf orang pinggir jalan terus lewat, oh ada tulisan paper di submit, kan nggak tahu gitu kan. Nah ini penting gitu kan. Nah ini 1-2 hal ya. Kalau goals keluar kita juga termasuk kita harus punya gitu, dan itu memang diwajibkan sebagai seorang dosen dan peneliti. Memang nggak bisa tidak, itu harus selalu kita mengikuti lah. Nah, saya mau cerita sedikit di ORCID. Mohon maaf, ini mungkin teman-teman sudah punya. Kalau yang belum punya, ini orang biasanya abai, terlalu peduli dengan Scopus dan Web of Science, tapi dia nggak ngerti ORCID. Padahal kalau saya bertanya, Mbak Ayu PNS, ya apa ciri PNS? Tanya, misalkan katakanlah punya NIP. Kalau saya peneliti punya apa? Sebagai dosen ya saya punya NIDN. Nah, pertanyaan saya, nah kalau kita peneliti di dunia apa? Nomornya apa? Gitu kan? Pasti semua nggak bisa menjawab. Nah, padahal itulah ORCID. Gitu. Nah, kadang kita nggak tahu ketika kita direkognisi siapakah dia gitu. Ketika di search oleh reviewer, misalkan dia single blind gitu kan. Nah, ini kok orang nggak ada alamatnya itu siapa dia? Nah, ini penting gitu kalau kita mau membangun reputasi sebagai seorang penulis atau sebagai peneliti. Ini pengalaman saya kalau saya mereview paper gitu, saya selidiki dulu siapa dia gitu. Karena kalau dia bukan peneliti, tadi ya Mas Budi cerita kalau misalkan loh ini katanya ahli tentang dengan fisika, physical education, tapi publikasinya masa ekonomi kan, nah itu kan nggak jelas gitu kan. Nah itu seperti itu. Mohon maaf kan, misalkan saya bidangnya pendidikan, ya harus publikasinya semua muaranya adalah tentang education. Nah itu bisa di search di sana gitu. Kalau nggak background-nya, risetnya atau publish-nya yang sebelumnya kalau nggak bisa diketahui ya kita sulit untuk mengetahui siapa dia gitu. Kita seperti itu. Nah ini penting teman-teman semua atau Bapak Ibu semua. Nah ini pengalaman saya saja, ini beberapa tanggapan karena waktunya juga terbatas. Nah kita itu mengenal seperti ini ya. Ini pengalaman saya saja. Dan kalau misalkan kita pengelompokan bidang antar dosen, saya membatasi memang kalau saya memang physical education, tapi riset saya selalu tentang misconception, bagaimana belajar misconception tentang fisika, bagaimana mengenal model mentalnya siswa, bagaimana perubahan konsep-konsep yang dipahami oleh siswa, oleh guru juga, dan seterusnya. Nah itu semua core riset saya. Jadi kalau Mbak Ayu tadi bilangnya misalkan zoologi benar-benar lebih mengeksut lagi apa, nah kalau saya pendidikan fisika, tapi lebih sedikit lagi tentang bagaimana miskonsepsi terbangun, bagaimana mengubah miskonsepsi menjadi konseptual understanding, dan seterusnya. Jadi saya sampai detik ini meriset seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan tim riset. Nah, bahasa kalau di UPI dikenalnya payung riset atau tim payung atau research division. Nah, saya punya pengalaman itu ketika, mohon maaf, awal-awal saya menjadi dosen dan cerita, tim riset atau tim payung itu nggak ada. Semua riset dibangun dari mahasiswa, ngusulin sendiri, cari sendiri. Ya maaf ya, misalkan pengalaman saya ngajar D1. Mahasiswa nggak pernah penelitian, disuruh membuat sebuah riset gitu kan. Sama aja, orang nggak pernah ke Jakarta, suruh cari angkot sendiri, kan bingung dia harus gimana. Harusnya muara riset itu tumbuh atau dikembangkan oleh dosennya.
Kalau dosen yang mengembangkan seperti itu, tinggal, oke kamu mau gabung kemana? Mau gabung ke riset saya, misalkan tentang visualisasi. Mau gabung ke teman yang ahli STEM, misalkan Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Oh, mau ahli teman saya yang misalkan ahli apa, critical thinking atau kursi, dan seterusnya. Itu harus dibangun oleh dosennya. Nah, mahasiswa tinggal memilih saja, saya ingin gabung ke tim riset mana. Gitu. Ini yang sampai detik ini, alhamdulillah, mungkin saya mengelola ada 4 atau 5 tim riset gitu ya, yang semua core bisnisnya tuh mengerjakan riset-riset yang ada muaranya sama tapi kajiannya beda-beda gitu. Nah ini penting gitu. Kalau enggak di kampus itu ya mati. Tadi yang Mas Budi sampaikan kan, orang jadi ngapain riset? Mending saya ngajar aja 70% kan gitu. Kalau saya ditanya tadi harus gimana gitu. Nyambung tadi mungkin belum terjawab 100%. Kalau saya terus terang membatasi diri. Nah, saya tahu diri, saya juga punya waktu terbatas, saya harus mengurus struktural, saya harus ngajar, maka semua ngajarnya saya tidak mau lebih dari sekian SKS, misalkan gitu. Jadi saya selalu menolak. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang lain di UPI, mohon maaf ini nggak tahu di kampus yang lain atau di IPI kan nggak ada ngajarnya. Kalau di kampus yang lain, itu kita kalau ada istilah remunerasi atau IBK di kami itu berbasis ngajar gitu. Banyak-banyakan ngajar. Jadi kalau ngajar maunya 20 SKS, 30 SKS. Nah ini dosen atau mohon maaf ya, konteks di sini gurunya ini guru atau dosen gitu. Kalau dulu kan ngajar saja kan, nggak melakukan riset. Kalau dosen kan tridharma kan, harus ngajar, harus riset, harus ngabdi. Nah kalau dia fokus ngajar saja pasti penelitiannya abai dia. Nah saya membatasi Mas Budi terus terang aja. Saya kalau ngajar di S1 tidak lebih dari 6 SKS, 6 kredit. S2 saya ngajar paling 3 atau 4 SKS. Gitu. Di S3 kebetulan semester kemarin ngajar 2 SKS. Paling totalnya nggak lebih dari 12 atau 10 SKS saja. Itu sudah, dan alhamdulillahnya saya, beruntungnya saya, semua mata kuliah yang saya ajar itu hampir rata-rata terkait dengan riset. Misalnya begini, saya ngajar di S2 mata kuliah publikasi internasional. Ya kan? Itu terkait riset. Saya mengajar juga statistik, karena dibutuhkan dalam penelitian saya harus ngerti statistik. Kalau nggak bisa ngolah data, gimana kita mau publikasi kan? Dan seperti itu. Jadi saya beruntung saja mata kuliah. Apakah itu milih Pak? Enggak, karena kalau S2 mungkin karena skill aja atau produknya. Oke Pak Sam karena biasa penelitian suruh ngajar yang itu. Itu keberuntungan saja kalau saya bilang ya. Proposal saya setuju dengan Mbak Ayu tadi sharing bagaimana membuat proposal. Alhamdulillah ya, walaupun saya juga saya akui kalau saya mainnya masih dulu itu ingat sekali saya hibah dari departemen atau jurusan saya menangkan, terus saya naik hibah level UPI internal gitu saya menangkan. Akhirnya saya kalau ngaji di UPI nggak pernah dapat lagi karena dianggap kamu nggak boleh gitu kan. Akhirnya saya Ristek Dikti saat itu belum Ristek Dikti, sorry, Kemendikbud saat itu kalau nggak salah namanya Dikti gitu kan, di Dirjen Dikti. Alhamdulillah saya menangkan dan seterusnya sampai Ristek Bin. Jadi itu pun dari desentralisasi sampai yang sentralisasi, alhamdulillah saya menangkan. Dan itu penting gitu. Tadi saya setuju dengan Pak Ayu itu. Kan kita nggak mungkin kalau misalkan mau dapat hasil publikasi yang baik, tidak melakukan dari riset yang baik. Kalau riset yang baik pasti butuh dana yang besar. Kalau butuh dana yang besar atau dana yang tadi cukup gitu kan, harus dapatkan hibah gitu kan. Mungkin dari kantong pribadi kan gaji PNS berapa dan seterusnya. Itu kan terbatas gitu kan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya selalu memfasilitasi teman-teman mahasiswa itu kalau misalkan mau publikasi tidak saya suruh, tidak saya tekan, tapi begini, you mau conference di mana? Katakanlah Thailand, mahasiswa saya. Oke, ini fasilitasnya, semua kita lakukan. Oke, yang penting kamu ada datanya dan dilaporkan ke kami. Oke, kamu masukin ke jurnal X, misalkan jurnal itu berbayar. Kalau free, oke. Tapi kalau berbayar, ini uangnya silakan masuk ke sana. Dan seterusnya. Jadi saya selalu memfasilitasi mahasiswa, bukan menekan mahasiswa, apalagi mengerjain mahasiswa. Tidak. Jadi tidak sama sekali. Selanjutnya itu kolaborasi. Itu penting sekali. Kalau kita bicara Forza, 21st century skills, semua orang tahu ada kolaborasi, ya kan? Ada communication, ada critical thinking, sampai apa namanya yang bla 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 lah 4 itu saya lupa satu. Kolaborasi itu mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan, gitu kan? Kalau Mbak Ayu alumni katakanlah dari Jerman dan seterusnya, pasti kan punya mantan dosennya atau sekarang masih profesor di sana, masih kita bisa kolab dan seterusnya. Nah itu harus dijalin gitu. Nah saya alhamdulillahnya punya teman 2 divisi, satu saya pernah di Turki, saya kolab dengan profesor saya di Turki dan teman-teman saya mahasiswa-mahasiswanya di Turki. Yang kedua saya dapat beasiswa dulu Sandwich Like Program dari Dikti. Nah itu kebetulan punya riset group dan interestnya yang sama dan sampai sekarang kolab terus gitu. Ayo kita riset publikasi pada yang sebidang ya.
kita nulis di jurnal ini, dan seterusnya. Kolaborasi sangat penting. Kita nggak bisa kerja sendiri. Orang Indonesia itu kadang, mohon maaf ini kritik ke saya dan kritik ke semuanya kalau kita untuk kebaikan bersama. Kita terlalu keras bersaing di internal. Maksudnya gini, di Indonesia. Oh, UPI nomor 4, oh ITB nomor 1, oh itu bencinya kayak apa gitu ya. Unpad nomor sekian, kok begitu? Mohon maaf ya, ini Cak Budi punya pengalaman di Turki, Mbak Ayu punya pengalaman di Jerman. Kalau di sana itu enak sekali. Misalkan gini, saya mengenal, misalkan saya di Yildiz, itu pasti profesor saya, hujam saya bilang begini, "Hei Ahmed," nah, kalau di sana saya bilang Ahmed, kamu kirim dia papermu ke ini di Metu atau di, mohon maaf, di Kardenis, oke. Kan Kardenis itu reviewkan profesor teman saya gitu, mau gitu. Kalau di sini, mohon maaf ya, saya nggak kampus pendidikan ya, kayak saingan. Saya kayak asisten paper teman di UNY, ngapain bantu orang UPI gitu. Nanti kalau banyak publikasinya kan nyaingi kita. Gitu. Nah ini yang saya mohon maaf ya, yang kurang di kita masuk seperti itu. Jadi kita keras sekali bersaing di jalan, keluarnya itu jadinya malah justru ya biarlah kalah semua gitu kan. Mau bersaing dengan mahasiswa. Nah itu tuh mungkin ya yang saya rasakan itu kurangnya di situ kolaborasi itu. Nah terus terkait dengan luaran, ya mungkin salah satu keberuntungan saya ketika saya ngambil S3 di UPI dulu, saya dapat sandwich itu, terus saya dikirim ke Turki, saya ketemu hujam saya dan hujam saya sangat baik gitu. Nggak tahu ya lihat muka saya mungkin karena ini kayaknya orang miskin ini perlu dibantu atau apa lain. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi karena banyak nanya, Mas Budi, beliau tuh banyak nanya, gimana Ahmed, Indonesia itu kayak apa, dan seterusnya gitu kan. Wah, kita diskusi. Wah, negaramu ya kayaknya ya belum, ya kalau dikomparasi dengan Singapura ya kayaknya jauh ya katanya. Ya, jauhnya, tapi kalau masalah kayanya sebenarnya kayak kita gitu ya. Ya nggak tahu kayak iman atau kayak apa, tapi intinya adalah yang saya mau bilang adalah keluaran ini penting. Saya diajari bagaimana menulis gitu. Saya punya pengalaman luar biasa ketika saya datang ke sana gitu kan. Ahmed, gitu kan, ya kalau kita translate kira-kira bahasa Inggrismu tuh bagus gitu. Tapi kenapa ya tulisanmu kayak cakir ayam? Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia kayak gitu. Aduh, gimana ya ucap saya bilang. Memang faktanya saya nggak bisa menulis paper saat itu kan. Ya, dan seterusnya kalau di internasional. Ya beliau dengan tekunnya bimbing saya dan seterusnya. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur gitu kan. Punya pengalaman di sana dan seterusnya. Nah ini penting buat teman-teman juga kalau misalkan diskusi di. Nah ini mungkin tadi ya saya mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu ya, riset tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada multimedia, miskonsepsi, STEM ini kan lagi hot news kalau di kajian kami gitu ya, ada ya PTK dan seterusnya, multimedia dan seterusnya. Nah ini penting gitu. Kalau semua orang merasa oke, saya ahli semuanya, nggak mungkin kan. Walaupun saya pendidikan fisika itu punya core bisnis masing-masing. Saya nggak akan bisa nyaplok riset orang lain tentang critical thinking gitu, karena itu bukan core bisnis saya. Maka saya menjaga diri. Oke, kamu yang di sana, saya enggak gitu. Nah itu penting juga gitu. Kalau semua mau dicaplok, nah kita ahli semua, ya akhirnya jadi kayak tongak obat kan. Masa kita ngerti semua hal gitu kan nggak mungkin gitu kan. Itu penting gitu, mengelompokkan bidang. Di dosen juga kami lakukan itu, kebetulan saya di struktural. Jadi saya plotting Pak Pia, Cak ya, sama Mbak Ayu ya. Jadi saya itu taruh Bapak Ibu yang risetnya mau ini silakan berkumpul sana, risetnya tentang topik ini silakan berkumpul sana dan seterusnya. Jadi nanti berkolaborasi. Jadi kalau bimbingan, oke saya tahu kamu kajian apa, nanti pembimbingnya ini. Itu memudahkan saya juga gitu, di struktural karena ketika mau sebagai pekerja kalau mau oke, dia ahli ini, maka saya akan jadikan pembimbing ini dan seterusnya. Ini tadi sudah disinggung juga tim riset. Nah, mungkin saya cerita sedikit di tim riset ini. Alhamdulillah ya, kalau tadi saya cerita tentang soto gitu kan, sebenarnya ya nggak hanya soto gitu kan. Saya selalu enjoy aja kalau saya diskusi dengan mahasiswa gitu, kita makan bareng gitu, kita agendakan selalu gitu. Kalau nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali itu pasti saya ajak makan. Nah, kenapa? Dari makan itu semua cair, gitu kan? Karena kalau kita mahasiswa itu terlalu kaku kalau bimbingan di kampus. Saya sudah punya pengalaman. Hampir semua kalau bimbingan itu kayak mau ngadepin itu, kayak apa? Kayak mau dihakimi gitu. Rasa-rasanya itu kayak udah gempur, udah takut itu kan, aduh nanti gimana nih kalau misalnya dimarah Pak dan seterusnya. Nah kalau dia jadi makan itu enak, jadi kebuka. Oh Pak, gini Pak, saya tuh banyak kendala seperti ini. Ya tapi tidak tiap pagi kalau Mas tiap pagi saya bangkrut. Tidak tiap pagi, tapi saya agendakan itu. Itu kedekatan saya terus terang aja, saya sangat dekat dengan mahasiswa bimbingan saya.
dan karena semua kita tujuannya sama gitu, ingin maju bersama. Itu ini mungkin agak cepat saja. Nah, ini sharing-sharing aja. Kalau kategori riset kan kita harus ada keterbaruan dan seterusnya. Nah, saya terus terang aja mungkin orang yang paling gila kalau menghasilkan ide. Kenapa saya bilang begitu? Kalau banyak orang bilang begini, kenapa Pak Sam selalu itu diganti-ganti? Kan rujukannya nggak seperti itu. Selalu kalau kita bilang rujukannya harus begitu, tidak akan pernah ada hasil baru. Maka saya selalu mengubah, tidak mau mengikuti apa yang baru. Dijelaskan anti-mainstream dalam ide. Kalau orang belok ke kanan, saya pasti belok ke kiri. Untuk mencari hal baru. Karena kalau tidak, kita ikut-ikutan semua arus publikasi yang umumnya begitu, pasti tidak ada yang baru. Walaupun orang kadang melihat, oh itu kan tidak sesuai dengan yang umumnya, pada umumnya, atau ya bahasa kita jalur umum lah, ya kan, mainstreamnya. Oh saya enggak. Saya orangnya selalu begitu. Kalau ada sesuatu yang ide, orangnya ke kanan, pasti saya idenya saya belokkan ke kiri. Oh ini nggak ada di Indonesia. Oh malah saya adakan. Orang Indonesia nggak suka nih teori begini. Mas saya kasihkan. Itu habit saya selalu begitu. Karena keterbaruan itu, novelty itu atau state of the art itu penting. Sebagai kita sebagai peneliti dan kita ingin menghasilkan sebuah publikasi yang bisa acceptable di international journal atau reputable journal. Jadi itu yang selalu saya terapkan ke mahasiswa saya. Terus ini juga saya banyak mungkin bahasanya rada lebay. Saya sering berkontemplasi, merenung. Kenapa saya bilang merenung gitu? Mohon maaf ya, mohon maaf ini kalau saya direkod takutnya tidak sopan. Masih orang kan berpikir banyak merenung di mana ya gitu. Saya jujur aja, saya banyak merenung di toilet. Gitu kan. Mohon maaf ya, saya banyak merenung di toilet. Dapat banyak ide di toilet gitu ya. Mohon maaf ketika saya buang hajat atau seperti itu, saya tuh diamnya lama gitu. Kadang saya malah dimarahin sama istri saya. Ngapain bawa HP di mohon maaf di toilet itu. Justru di situlah saya banyak berpikir dan tenang gitu, nggak diganggu. Oke. Ini ada banyak ini dan seterusnya. Oh iya, tadi harus dibeginikan seterusnya. Nah, itu pengalaman pribadi saya ya, bukan saja kalau misalkan Mas Budi atau Pak Ayu, saya berkontemplasinya di kampus gitu. Oh, saya di kampus sudah jenuh dengan struktural gitu. Jadi, saya nggak bisa keluar ide yang cemerlang gitu. Justru saya di situ, oke, dapat ide 5 menit, 10 menit, oke, saya nanti tulis lagi dan seterusnya. Itu penting gitu. Ada tempat di mana atau ruang di mana kita tuh bisa menyendiri, dapat ide baru. Itu tuh mungkin teman-teman yang bisa lakukan di mana saja, tapi sesuai dengan tempat dan kenyamanannya. Ya terus ya tadi sudah ini kalau misalkan proposal kita ajukan, ujungnya berdoa. Gitu. Kalau misalkan kita sudah submit sebuah jurnal, kita sudah propose sebuah proposal, ya kan ikhtiarnya sudah didoain gitu kan. Siapa tahu tembus, siapa tahu lolos dan seterusnya. Saya punya pengalaman riset saya juga proposal saya nggak lolos, ya fine aja, nggak ada masalah, kita perbaiki lagi usulin tahun depan dan seterusnya. Jadi nggak ada yang istilah menyerah lah gitu ya bagi saya secara pribadi itu gitu. Tadi mungkin ini yang saya tadi sudah ceritakan juga, dosen dengan mahasiswa itu saya nyatakan sebagai andragogi. Saya tidak pernah dengan mahasiswa itu pedagogi. Kenapa? Karena pedagogi itu sifatnya adalah top down. Orang tua kepada muridnya, boleh itu di sekolah. Tapi kalau mahasiswa itu andragogi. Kebanyakan dosen dan mahasiswa itu andagrogi. Jadi mahasiswa itu rata-rata grogi ke dosennya. Jadi bukan andagrogi, tapi andragogi. Andragogi itu apa? Pendidikan sama-sama dewasa. Jadi mahasiswa juga dewasa, apalagi mahasiswa calon doktor. Mahasiswa saya S3, usianya malah mungkin lebih tua daripada saya. Kalau saya tekan-tekan, bisa dibilang begini, anak kecil kok ngatur orang tua. Nah itu tuh bahaya kalau begitu-begitu. Jadi saya selalu posisinya sejajar dengan mahasiswa saya, kita diskusi bareng, ngobrol bareng, santai gitu kan. Tapi mahasiswa saya itu, saya punya mahasiswa bimbingan saya, satu itu dari Flores, KNTT. Dia tuh cerita ke saya, Pak Yohanes tuh, saya mungkin hadir atau enggak. Dia cerita gini, saya baru ketemu Pak Sam ini. Orangnya awalnya dikira saya itu menakutkan, wah ini nanti gimana. Ternyata sangat enjoy. Karena kalau sudah takut dengan dosennya, itu gimana kreativitasnya bisa tumbuh kan? Orang nggak mungkin kreativitas tumbuh dalam keadaan tertekan ya. Justru kita lagi senang, lagi goes, dapat ide, dapat penelitian. Nah itu saya dari situ gitu. Saya suka bersepeda sekarang kan. Jadi sepeda merenung, kadang tempat-tempat tertentu teman-teman pada kumpul, saya malah bisa sendiri. Saya diem gimana ya kira-kira ini dan seterusnya. Penting gitu. Kali mana kesetaraan, saya bilang kesetaraan gitu dengan mahasiswa itu penting gitu ya. Jangan merasa top down dan seterusnya. Ini mungkin contoh saja yang pernah kita hasilkan dari mahasiswa saya, dari saya sendiri.
Terus orang berpikir, saya juga orang yang paling gila di pendidikan fisika atau di UPI itu. Kenapa saya bilang begitu? Target keluaran publikasi kalau untuk jurnal Scopus itu untuk anak S2 dan S3. Tapi saya menuntut mahasiswa saya, tapi saya juga memfasilitasi mahasiswa saya. Anak S1 itu rata-rata bisa publikasi 3 di jurnal internasional Index Scopus. Jadi mungkin terkesan kejam bagi teman-teman yang lain gitu kan. Tapi bagi saya tidak. Dan mahasiswa saya sangat karena semua saya bayarin, semua riset saya talangin, semua riset saya bantuin, dan itu yang kedua harus benar. Tapi kan semua kita berpikir dari mana uang saya gitu kan? Nggak mungkin kan saya uang pribadi gitu. Makanya tadi balik lagi, ajuin segede-gedenya. Untuk siapa? Ya tim riset saya gitu. Gitu ya. Ini mahasiswa saya S2, ini mahasiswa S1 saya dari S1 sampai S2 saya, ini Zulira ini banyak luar biasa. Sekarang sudah dokumen Scopusnya 25, Hindeknya sudah 5, dari S1 sampai S2, S1 saja itu. Jadi intinya adalah jangan pernah untuk berhenti melakukan riset, karena riset itu menyenangkan, dan alhamdulillah sampai detik ini saya juga senang melakukan riset. Kalau saya ditanya, Mas Sam, mau jadi peneliti atau dosen? Saya bilang 70% peneliti, 30% jadi dosen. Jadi karena saya enjoy sekali menjadi peneliti, tapi saya juga tidak ngajar. Gitu, jadi saya tetap ngajar, tapi saya selalu bilang gini, tolong ya, kalau saya kasih jam ngajar yang terkait riset ya, gitu. Saya selalu bilang begitu, kalau enggak saya nggak enjoy. Terima kasih, Cak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat insight yang luar biasa ini. Saya rasa Mas Syam ini dosen muda berprestasi ya. Di usia sekian sudah jadi kaprodi dan publikasinya banyak. Dan yang hal lain yang saya catat di sini adalah mengkader mahasiswanya. Ya mungkin bisa dikatakan kejam untuk meminta mereka S1 3 publikasi internasional, tapi kan difasilitasi, termasuk biayanya kalau ada juga dibantu. Dan yang terakhir sering-sering ditraktir, jadinya ya mereka senang pastinya kan. Karena saya dapat pengalaman, Cak. Jadi intinya adalah semua gimana? Lumer ketika makan gitu. Dan semua diskusi lumer juga. Gitu ya? Ya. Filosofi yang bagus ini. Dosen-dosen yang mendengarkan ini silakan diterapkan ke mahasiswanya ya. Nanti pertanggungjawabannya ke Mas Syam kalau ada nota dan lain-lain. Nah, sekarang ke Mbak Ayu nih. Silakan, saya tidak akan putus, tidak akan ambil waktunya. 10-15 menit, Mbak Ayu silakan menyampaikan materinya. Silakan Mbak Ayu. Saya coba share screen ya. Oke. Muncul nggak? Sebentar. Oke, udah. Muncul? Oke. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali loh Mas Budi dan Klik Coaching sudah berkenan mengundang saya. Ini saya juga jadi banyak belajar loh, Pak Sam, bagaimana kondisi penelitian dan universitas ya di Indonesia bagaimana gitu. Jadi saya banyak belajar. Nah di sini saya mau sharing sedikit tentang lika-liku menjadi peneliti di negeri sendiri. Perkenalan tadi sudah sedikit dikenalkan di awal oleh Mas Budi. Jadi saya S1 5 tahun di jurusan biologi Unpad. Ini ada foto bersama. Itu bukan foto waktu saya S1, tetapi foto waktu saya diundang menjadi dosen tamu di sana untuk kuliah umum tahun lalu. Lalu setelah saya lulus S1 di Unpad, saya meneruskan S2, jadi mendapat beasiswa double degree antara Pusat Studi Ilmu Lingkungan di Unpad 1 tahun dan 1 tahunnya lagi di Universiteit Twente, Belanda di sana. Lalu sejak tahun 2009 saya stay di sana untuk menyelesaikan S2, lalu untuk menemani suami di sana dan meneruskan studi. Tahun 2013 saya dapat beasiswa S3 di Universitas Hamburg dan baru selesai tahun 2018. Jadi saya ingat tanggal 6 Juli 2018 saya selesai. Terus saya mendengar ada pembukaan LIPI untuk biologi dan dicarinya S3.
Jadi ya sudah, kami pulang ke Indonesia, terus mendaftar dan alhamdulillah diterima. Jadi mereka tadi begitu kemarin ditanya sama Mas Budi, Mbak Yu ini cerita tentang lika-liku peneliti di Indonesia bisa gitu. Ya saya deg-degan juga karena menjadi peneliti Indonesia baru sumur jagung lah istilahnya. Tidak seperti Pak Sam tadi yang sudah bertahun-tahun. Nah, banyak orang yang bertanya peneliti di biologi itu ngapain sih gitu. Mbak Yu ngapain sih neliti keong? Apa sih yang Mbak Yu lakuin selama meneliti keong gitu? Ini mungkin saya dapat ini itu rekan-rekan zoologi yang ada di LIPI. Jadi mungkin kalau bisa dimainkan oleh Mas Budi videonya, bisa lebih terbayang apa sih yang kami lakukan di LIPI gitu. Ini saya stop share berarti ya Mas? Atau Otomatis saya yang muncul ya. oke. Suaranya masih belum keluar nih. Atau mungkin bisa diulang dari awal ya? Tuh. Oke. Ya. Biasanya kalau saya sebelum saya berangkat itu saya harus juga doa sedikit apa kita orang yang kita cintai dulu. Oke, Mbak Yu. Ya, terlanjutkan ya. Tadi agak videonya. putus-putus. Agak putus-putus. Kalau teman-teman mau lihat komplitnya, dokumenternya ada tinggal di YouTube ya, The Zoologist. Itu di situ ada Ibu Yuli, Pak Mahar Datun Kamsi, dan Pak Amir. Beliau bertiga ini zoologist. Ada ahli genetika, ahli mamalia, dan ahli ular. Jadi di sini saya sebetulnya mau men-share aja kalau itulah yang kami lakukan gitu sebagai peneliti biologi, khususnya peneliti hewan. Jadi kami melakukan ekspedisi ke suatu wilayah untuk mengeksplor biodiversitas, untuk kita analisis, untuk kita deteksi ya, itu ada biodiversitas apa aja. Lalu kami melakukan diseminasi, jadi dengan cara melakukan publikasi, ya, menulis publikasi, dan mengajar. Jadi kalau dosen itu pekerjaan utamanya mengajar, kalau kami meneliti dan kami men-share gitu ya, memberitahukan apa yang kami teliti ke orang-orang gitu melalui kuliah umum seperti itu. Jadi ya sebetulnya di sini terlihat mungkin sederhana ya kita mengekspor biodiversitas Indonesia, tetapi Indonesia itu sebetulnya dia negara dengan keanekaragaman hayati di dunia. Ini mungkin orang-orang sudah familiar dengan jargon ini. Indonesia itu kalau keanekaragaman hayati daratnya ditambah, darat itu termasuk
dataran dan air tawar ya, ditambah dengan marinnya, itu akan menjadi yang tertinggi mengalahkan Brazil gitu, di dunia. Nah, terus pertanyaannya adalah, lalu berapa jumlah keanekaragaman hayati Indonesia? Nah, disitulah peneliti yang harus bisa menjawab gitu. Orang-orang ini harus bisa menjawab, salah satunya pusat penelitian kami gitu. Kami harus bisa menjawab kalau ada yang nanya, Bu Ayu, berapa jumlah keong yang ada di Indonesia gitu. Wah, harus punya nih, kita harus bisa jawab gitu kan ya. Dan alhamdulillah ada lebih dari 1.800 keong darat ya di Indonesia jenisnya. Seperti itu. Nah, inilah kami sebagai penelitian kami lakukan. Lalu saya kemarin ditanya sama Mas Budi, saya harus ngomong apa nih? Terus kata Mas Budi, coba cerita apa pentingnya penelitian, apa urgensinya. Ini saya analogikan ya. Kenapa orang menganggap peneliti gitu, mendingan jadi polisi. Enggak ya, enggak gitu ya. Aduh, serius. Jadi, kenapa emang penting gitu jadi peneliti? Ini saya mau kasih lihat. Semua orang akan yang punya masalah itu mengharapkan solusi. Kalau kita menghadapi masalah dan kita mau menjawab solusi tanpa penelitian, yang ada hanyalah asumsi. Terus kita spekulasi, akhirnya opini. Nah, opini ini belum tentu dia bisa memecahkan masalah tepat sasaran. Tetapi kalau kita melakukan riset, begitu kita ada masalah, kita melakukan studi literatur, kita baca berita-berita sebelumnya, kita baca literatur-literatur sebelumnya, case-case sebelumnya. Lalu kita analisa bagaimana kaitannya dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Kita memberikan solusi, kita bisa menemukan solusi based on fact, tepat sasaran. Ini urgensinya. Jadi, kalau kita punya masalah yang dipecahkan berdasarkan data yang tepat, dia diperoleh tepat ya, analisa yang tepat, tools-nya tepat, oleh orang yang tepat, maka dia akan memberikan solusi mendekati tepat. Ini sebetulnya confidence interval ya, 90-99% ini. Kalau diminta sama dosen, berapa confidence interval p-value-nya, ini antara segini gitu ya. Nah, kenapa saya bilang harus dengan orang yang tepat? Bisa dibayangkan, ada orang memecahkan permasalahan pendidikan fisika, dan dia dilakukan oleh seorang biologis. Itu saya, insya Allah ya, hakul yakin, data yang saya koleksi tidak akan bisa tepat. Karena saya nggak punya ilmu tentang pendidikan fisika, jadi saya bisa randomly ngambil data, dimanapun itu. Dan analisis yang saya gunakan juga mungkin bisa saja tidak tepat. Saya bisa melakukan analisis dengan berbagai statistik yang saya tahu, tapi jangan-jangan itu tidak tepat untuk memecahkan masalah di pendidikan fisika itu. Gitu. Jadi ini yang saya bilang, kenapa seorang peneliti itu penting keberadaannya, dan bagaimana kita memerlukan penelitian dalam setiap masalah yang kita hadapi ya. Itu harus dilakukan penelitian gitu. Karena itu tadi, butuh orang yang tepat, sesuai dengan porsinya, sehingga dia bisa mengoleksi data yang tepat, analisis yang tepat, dan dapat memberikan solusi yang tepat pula. Seperti itu. Nah, ini tantangannya menjadi peneliti di Indonesia. Jadi saya sudah cerita tadi kalau saya masih seumur jagung ada di Indonesia ya, menjadi peneliti di bawah institusi Indonesia. Jadi ini yang saya hadapi sebetulnya. Pertama, saya tidak bisa lagi atau sulit menjadi peneliti berkacamata kuda. Apa sini maksudnya? Jadi dulu waktu saya jadi mahasiswa S3, saya bisa menggunakan kacamata kuda. Saya hanya meneliti tentang keong darat, itu bidang saya ya, tentang keong darat, tentang ekologi. Hanya itu aja. Kalau ada orang nawarin, yuk inilah neliti keong air laut gitu. Oh nggak bisa, saya bukan bidangnya gitu. Meneliti moluska. Oh gimana gitu. Oh saya nggak bisa. Nah tapi kalau di sini, begitu saya cinta, saya harus bisa membawa si keong darat ini agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi, gimana ya bilangnya, peneliti di bidang zoologi itu, tentang taksonomi, tentang sistematika, itu adalah orang-orang yang meneliti dasar pelajaran biologi gitu. Jadi, kita suka bilangnya kita kering lah, lahan kering gitu, karena memang penelitian kita tuh menyediakan data, sehingga dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
seperti itu. Nah, begitu sampai di sini itu tidak bisa. Saya harus bisa mengarahkan penelitian saya agar nantinya bisa hasilnya bukan berupa data kosong gitu. Dia bunyinya itu harus bisa memberikan manfaat langsung ke masyarakat seperti itu. Dan harus bisa juga menyinggung bidang-bidang yang lainnya gitu agar kita bisa berkolaborasi seperti itu. Nah, yang kedua, aksesibilitas terhadap literatur dan teknologi. Memang saya akui tidak semudah itu saya mengakses literatur dan teknologi seperti waktu di Jerman dahulu. Cuman hanya saja keberadaan saya di LIPI itu memang sangat membantu ya. Jadi saya kurang tahu bagaimana aksesibilitas di universitas atau lembaga lain yang ada di Indonesia. Bisa lebih advance, bisa juga mungkin lebih terbatas. Tapi kalau yang ada di LIPI ini, memang kalau ada akses-akses kepada jurnal-jurnal tertentu yang sebelumnya kita bisa akses di Eropa, di sini masih sulit ya. Cuman dengan adanya ResearchGate itu bisa sangat terbantu karena kita bisa kontak langsung dengan authors-nya di situ. Nah, untuk teknologi, seperti tadi saya juga sudah mention ke Mas Budi, kalau misalnya teknologi itu memang ada teknologi-teknologi yang sudah setara lah dengan apa yang dipunyai di Universiteit Hamburg. Tapi memang ada juga teknologi yang kita harus kejar. Tetapi yang harus saya garis bawah di sini, bukan hanya teknologinya yang harus kita miliki, tetapi kemampuan untuk mengoperasikan teknologi tersebut itu juga penting. Jadi jangan hanya kita sebagai institusi mau memiliki teknologi itu karena dia merupakan teknologi advance di dunia, tapi nggak ada yang bisa mengoperasikannya gitu. Jadi itu sangat disayangkan nanti berakhirnya hanya di gudang ya, padahal dia bisa menjadi powerful tool. Ini yang ketiga, yang sangat penting yang saya highlight. Tantangan peneliti Indonesia itu adalah bagaimana mengawinkan dunia penelitian dengan dunia praktisi. Jadi jangan sampai peneliti itu goal-nya hanya publikasinya. Seperti itu. Jadi akan bisa menjadi manfaat bagi orang banyak apabila apa yang telah kita publikasi, apa yang kita telah teliti, bisa dicaplok oleh praktisi. Jadi nanti akhirnya bisa turun lagi ke bumi gitu, maksudnya masuk lagi ke dunia nyata dan dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang gitu. Itu yang mungkin menjadi tantangan bagi semua orang ya, mengawinkan dunia penelitian ini. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan juga nanti oleh Pak Sam, apakah sama ini permasalahannya ya mengawinkan dunia penelitian dengan dunia praktisi. Seperti itu. Sama. Ini ya mungkin sharing-sharingnya seperti itu aja biar bisa banyak yang diskusi ya. Seperti itu Mas Budi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat keren sekali nih penyampaiannya. Beberapa poin saya catat di sini ya. Misalnya tadi tentang pentingnya apa tadi itu? Penelitian itu efeknya, jadi bermanfaat bagi sektor yang lain. Jadi tidak sekedar untuk citasi atau berapa banyak, tapi juga selain itu juga penting untuk bisa bermanfaat secara langsung. Termasuk juga kekayaan keanekaragaman hayati kita ya, kata Mbak Ayu tadi, itu sayang sekali tuh kalau tidak bisa kita maksimalkan. Jadi memang negara kita ini ada di antara dua ya. Yang pertama sebagai ring on fire gitu ya, jadi pusat bencana juga seperti tsunami, gempa. Tapi di sisi lain kita juga diberkati dengan kekayaan alamnya, hewannya, dan lain-lain. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya kepada dua pemateri kita. Dan sudah ada pertanyaan nih, satu dari Ardiana. Dia bertanya, selamat sore Bapak Ibu semua, saya Ardiana, mahasiswa 1 Psikologi Universitas Erlangga, Surabaya.
izin bertanya ke Pak Samsudin dan Bu Ayu. Wah, udah Pak dan Ibu sekarang nih. Baru berapa jam? Mas sama Mbak lah ya. Nah, bagaimana tanggapan terkait gerakan sains terbuka di Indonesia? Nah, gerakan sains terbuka. Saya nggak bisa jawab nih. Kalau saya jawab, malah keliru nanti. Nah, silakan. Mungkin Mbak Ayu dan Mas Sam bisa menjelaskan kepada pemirsa di sini. Silakan. Ya, saya ini dulu ya, nyampein dulu. Intinya gini, tadi saya sudah chat juga, di chat. Gitu. Tadi sambil dengerin Mbak Ayu. Disampaikan lagi, karena kita rekam, Mas Sam. Ya. Biar intinya ada, intinya gini. Peran apapun itu, untuk gerakan, misalkan riset nasional, riset yang terbuka, dan seterusnya itu, saya sangat setuju. Kalau niatnya adalah membangun negeri. Gini. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak ada. Orang awalnya, saya termasuk orang, maaf ya, orang kita atau Kemenristek dulu, Kemenristek Dikti, sekarang Kemenristek Brin itu buat Sinta itu apa nih, saya orang yang paling nyinyir. Saya salah satu orang yang paling nyinyir, seriously. Garuda buat apa-apaan sih gitu. Saya itu orang yang gitu. Tapi sekarang masalahnya begini. Oh, niatnya baik. Niatnya adalah gini. Mungkin saya mau menjelaskan. Kita selalu mengikuti standarnya orang internasional. Tapi ketika kita ditanya standarnya kita apa ya? Kita nggak pernah punya standar itu kan. Itu niatnya apa ya? Biar hegemoni itu tidak hanya sekedar oke, Indonesia itu nggak dianggap kok. Gitu. Nah, biar Indonesia itu dianggap. Gitu. Ya kan? Mohon maaf ya, mungkin saya bisa sampaikan. Kalau misalkan mungkin saya salah, saya akan dikoreksi. Scopus itu punya siapa sih? Ya, Bayu tadi terbit di Elsevier. Elsevier itu buat Scopus gitu. Ya kan? Nah, itu seperti itu kan. Nanti EBSCO, buat EBSCO host. Nanti apalagi buat DOAC. Apalagi buat of Science. Dan sebenarnya itu Thomson Reuters dulunya kan, sekarang Clarified Analytics itu. Jadi intinya adalah semua perusahaan-perusahaan itu mau membuat sebuah indeksasi. Nah, negara ini juga butuh pengakuan gitu. Apa indeksasi kita gitu? Sinta. Cuma masalahnya indeksasinya masih juga dapat datanya dari situ-situ juga gitu. Itu yang mohon maaf ini kritik saya aja gitu kan. Harusnya kalau konsisten ya sudah, jangan nyedot data dari Scopus, jangan nyedot data dari of Science, tapi buat benar-benar dari jurnal-jurnal nasional, jurnal ini dan seterusnya. Itu mungkin masukan. Nah, gerakan terbuka ini, kalau arahnya mungkin riset misalkan open access dan seterusnya, baik, bagus gitu. Karena kita orang awam juga pengen baca kan hasil-hasil riset peneliti gitu. Kalau terbuka, orang bisa mengakses semuanya dan jadi mudah gitu kan. Kalau open access kan jadi mudah kan. Nah, itu saya sangat setuju. Cuman masalahnya kalau dalam konteks jurnal, mungkin nanti Pak bisa menambahkan, kalau dia statusnya adalah open access, itu kasihan penelitinya. Penelitinya yang harus membayar itu ke penerbitnya, ya kan? Orang awam mudah membacanya, penelitinya bayar, gitu kan? Nah, itu kalau dapat dana riset, oke lah, kita bisa bayar sekian ribu US, euro, seterusnya. Tapi kalau open access itu ada konsekuensi tadi kan, seperti itu. Kalau misalkan sifatnya terbuka, makanya ada yang ngakses artikel ini bayar dan seterusnya ya karena tadi. Tapi kalau saya prinsipnya semua untuk kebaikan negeri ini, saya pasti dukung. Gitu. Dan saya pasti orang nomor satu yang gitu. Ini memang baik tujuan. Itu tuh mungkin dari saya, tapi Mbak Ayu kalau misalkan mau tambahkan. Menarik. Silakan Mbak Ayu kalau ada tambahan. Ya, kalau tentang jurnal tadi saya setuju sama Pak Sam. Jadi memang kalau untuk jurnal saya berada di Indonesia susah sekali mengakses jurnal luar negeri. Itu susah karena instansi kita jarang ada yang untuk jurnal-jurnal tertentu dan banyaknya jurnal dia tidak terdaftar di situ sebagai instansi yang bisa mengakses secara free terhadap si jurnal. Masalah untuk peneliti dan dosen, bagaimana kita bisa mengupdate penelitian kita, bagaimana bisa mengupdate informasi kita kalau kita tidak bisa mengakses literatur itu gitu. Nah, ini jadi buah si malakama juga karena kan sebetulnya simpelnya kalau kita bisa publikasi di suatu tempat secara free dan open access, itu bisa bermanfaat bagi orang banyak dan orang-orang bisa mengakses itu juga. Karena ada standar tadi, Scopus lah apalah gitu, yang tinggi-tinggi itu, jadi banyak peneliti yang memang bertujuan untuk publikasi di sana. Karena itu sudah well known gitu ya. Jadi kalau kita bisa ke sana, kita bisa dapat kum yang besar lah, istilahnya kalau PNS gitu ya. Terus kita bisa dapat reward
lain-lainnya kalau ke sana. Tetapi kalau kita publikasi di sana, tidak semua orang, terutama dari Indonesia yang sebetulnya harusnya bisa memanfaatkan benefit langsung, itu nggak bisa akses. Karena kalau kita mau free, itu nggak akan open akses si jurnal itu gitu. Jadi sebetulnya yang mau publikasi yang gratis dan mudah diakses, biasanya itu jurnal-jurnal lokal kita, dan mungkin jurnalnya masih dalam tahap membangun ya. Jadi disintanya masih level masih yang di bawah, tetapi kita bisa open akses di sana. Cuman orang-orang nggak ada yang mau ke sana karena nggak ada reward gitu. Jadi semuanya si malakama seperti itu. Apakah kita sebagai peneliti tujuannya mau apa dulu gitu? Kita mau publikasi gimana, itu yang saya juga masih belajar di situ. Bagaimana ini solusinya? Nah, untuk sains terbuka, kalau untuk publikasi open access saya setuju juga, karena peneliti Indonesia, dosen-dosen Indonesia itu harus bisa mengakses informasi atau penelitian tentang Indonesia gitu, karena ya kita lah nanti yang akan memanfaatkan langsung itu gitu. Sebagai pembaca itu ya kita, orang-orang Indonesia, mahasiswanya lah atau masyarakat Indonesia itu harus bisa mengakses langsung itu. Nah, tetapi kalau untuk data yang terbuka itu kita harus hati-hati juga, karena kalau kita mau men-share data mentah tanpa proses analisis itu sebaiknya dibatasi, karena takutnya itu tadi, mungkin data yang kita kelola tepat, tetapi apabila orang yang tidak tepat menganalisa hal tersebut, nanti bisa menjadi keluaran yang tidak tepat pula. Itu yang harus hati-hatinya. Seperti itu. Nah, kalau untuk mengakses teori ilmiah nasional, bisa di Google kali. Repositori ilmiah nasional itu di situ bisa mendetek publikasi-publikasi. Jadi bagi universitas yang mau mengakses bisa ke situ gitu untuk informasi. Sekian. Oke, Mbak Yu, keren banget jawabannya. Kita memang kehadiran dua orang pinter ini. Hari ini saya belajar banyak ini. Saya belajar juga dari Pak Sam. Saling belajar ya. Dari dua orang ini, jangan belajar dari saya. Yang belajar dari dua orang ini. Dari CEO ya. Jadi memang apa ya? Kalau sedikit kita tarik ya tentang, karena saya juga pernah mahasiswa, memang budaya berpikir kritis ini perlu ditumbuhkan saya rasa. Tidak hanya sejak kuliah, mungkin sejak SMA itu sudah harus digodok tuh. Sehingga saya waktu kuliah S2 di luar negeri itu mengalami kewalahan kalau boleh jujur, karena memang budaya itu saya belum dapat. Saya nggak tahu apakah hanya di beberapa tempat atau beberapa kampus, tapi di banyak kampus. Tapi dari penjelasan Mas Syam tadi, selaku dosen di UPI, ada perubahan begitu ya, yang mana mahasiswa juga sudah dimulai digodok. Karena saya juga beberapa tahun yang lalu saya mengajar juga kan, setelah pulang dari S2 di beberapa kampus. Ketika penugasan begitu, saya masih banyak melihat mahasiswa itu yang copy paste. Padahal itu sudah saya ingatkan untuk jangan copy paste. Dan itu kan kartu merah kalau kita kuliah di luar negeri, copy paste itu. Bahkan copy paste-nya kurang cerdas lagi. Misalnya paling bawah itu namanya lupa dihapus, nama yang menulis yang asli. Nah, ini udah copy paste kurang jeli lagi kan. Itu udah kartu merah, kartu apa lagi yang dikeluarin itu, udah habis-habisan itu udah. Oke. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya, teman-teman, ke dua narasumber kita. Siapa nih? Ada Pak Saki Nurrahman. Sebentar. Saya bacakan. Oh, private nih. Terima kasih ilmunya. Oke. Nah, saya punya pertanyaan deh buat narasumber kita nih. Susah ini. Untungnya enggak lah. Untung jadi moderator tuh di sini. Enggak susah, gampang. Dua pertanyaan ya. Nanti sebagai penutup, karena udah jam 5.30. Oke. Sudah cukup saya rasa ya. Ini jadi pertanyaan terakhir. Pertama memang terkait kolaborasi yang kita masih lemah. Saya rasa kolaborasi ini tidak cukup
hanya internal antar kampus di Indonesia, tapi bagaimana berkolaborasi dengan researcher atau peneliti di luar, mungkin dari Oxford atau dari Hamburg gitu ya. Nah, sejauh mana sih tingkat kolaborasi peneliti kita di Indonesia ini? Yang kedua, terkait sebenarnya orang Indonesia ini kemampuannya seperti apa sih? Gitu kan? Kita harus tahu nih, apakah kita masuk kategori lemah, tapi kalau kita melihat beberapa sosok, justru sangat menonjol. Misalnya Pak Habibie ya, yang sangat terkenal dan dalam risetnya di Jerman itu sangat luar biasa. Atau kita jauh ke belakang ada Pramoedya Nantatur, memang tidak terkait dengan riset, tapi budaya literasi dan tulis sudah luar biasa. Bahkan ada informasi beliau itu salah satu kandidat peraih Nobel sastra waktu itu. Nah, tapi di awal kemerdekaan dikatakan jumlah orang yang mampu membaca itu sangat rendah. Tapi ini juga dibantah juga oleh Profesor Oman Fatur Rahman, dosen di guru besar di UIN Syarif Hidayatullah di filologi ya. Dikatakan orang Indonesia atau Nusantara zaman dulu itu budaya tulis atau literasi sangat tinggi, walaupun tidak menggunakan bahasa Latin. Jadi kalau patokan standarnya bahasa Latin, ya itu kita ada perubahan, memang bisa dikatakan rendah. Tapi orang zaman dulu itu sudah hidup itu tulisannya, mungkin risetnya ya, itu dari filologi dia itu ditemukan itu bekas-bekas tulisannya. Artinya apa? Tidak tepat juga tuh menjudge orang Indonesia itu goblok-goblok lah atau gimana. Itu keliru kan? Karena patokannya mungkin setelah kemerdekaan, setelah kita mengalami penjajahan sekian ratus tahun. Nah, saya ingin tanya nih, kedua pemateri kita. Pertama terkait kolaborasi tadi dengan kampus-kampus atau peneliti di luar negeri. Yang kedua, seperti apa sih kemampuan orang Indonesia ini? Silakan. Dari Mas Syam dulu. Aduh, ini yang tua terus yang Oke, gini ya. Ya, karena saya asik aja nih diskusi ya. Saya senang lah gitu ya. Oke. Jadi gini, kenapa tadi saya juga menyampaikan tentang kolaborasi internal ya. Kalau saya kolaborasi internasional, itu kan mungkin ya Bapak Ibu semua atau mungkin Mas Budi, Mbak Ayu semua teman-teman di sini, itu kan tidak semua punya kesempatan mungkin accessibility terhadap international access. Oke. Maka saya tadi menyinggung masalah internal dulu lah. Kalau masa kita nggak bisa kolaborasi internal, bahasanya sama gitu kan, mudah berkomunikasi, kita bisa berkenalan dengan dosen katakanlah dari Undi, dari Unpad, dari ITB, masa seperti itu. Nah, kita itu, nah ini kritik pribadi saya, semoga negeri kita berubah. Semakin sering di ranking di dalam negeri, itu semakin hancur negeri kita. Konteksnya adalah kolaborasi. Maka saya bilang begitu, karena orang akan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan kampus orang lain. Bukan untuk saling, ayo kita kerjasama, bangun bareng, jadi maju bersama. Kalau saya setuju, boleh mengutarakan begini. Harusnya seorang ITB atau kampus ITB atau kampus UPI, kalau misalnya bidang saya pendidikan, itu harus mencangkok beberapa kampus di daerah timur. Misalkan gini, sana ada PTK katakanlah yang rendah di mana? Itu harus dibina betul oleh UPI. Jangan hanya UPI saja yang jadi ranking 1 atau ranking 2, ranking ini. Tapi harus itu jadi ranking 1 gitu. Baik risetnya, baik pembelajarannya, baik apanya, dan seterusnya. Itu yang saya selalu kritisi ke dalam. Kalau kita mau kolaborasi keluar, oke, saya juga melakukan. Misalkan, kebetulan saya dari dulu Turki. Sampai detik ini saya publikasi selalu dengan profesor saya. Mengapa seperti itu? Karena ada niatnya. Kita sudah kenal, kita sudah enak accessibility-nya. Tapi pertanyaannya, apakah saya hanya kolaborasi dengan profesor di Turki, profesor di Yunani? Kelihatannya sepele ya, di riset itu sepele. Padahal kita itu diskusi di sana, saling mengenal, ngobrol-ngobrol. Ternyata nyantol. Riset kita sama. Kita nulis bareng lah. Ayo kita saling membantu lah. Nah, hal-hal seperti ini penting gitu. Cuma karena saya merasa itu lemah gitu. Orang Indonesia, aku yakin, apalagi beberapa kawan-kawan yang lulusan luar, itu kalau mau kolaborasi dengan luar mudah. Mudah. Saya bilang mudah. Tapi faktanya kita kolaborasi di dalam. Itu yang saya soroti. Jadi kalau kita mau maju bersama, harusnya kampus teknologi mencangkok beberapa kampus teknologi yang mohon maaf kurang atau lemah atau dan seterusnya. Kita maju bersama. Bebankan UPI, bebankan ITB, bebani UI, bebani UGM. Jadi kita terlalu bersaing ketat, akhirnya kolaborasi tidak terjalin. Dari kompetisi terus. Yang ada malah jadinya, mohon maaf ya tadi
hancur tuh target-target untuk membangun bangsa itu. Jadi tetap aja akan selalu, mohon maaf ya, Indonesia Barat selalu lebih unggul dibanding Indonesia Timur. Nah, kebetulan saya ceritakan, mahasiswa saya dari Indonesia Timur kan, dari Flores. Pak Yo, saya bilang gitu. Mohon maaf, Pak Yo, kalau Bapak selalu berpikir nanti, oh Bapak harus berguru kopi, Bapak harus berguru kopi, salah besar. Justru kita maju bersama. Saya tidak punya data di NTT di Flores, Bapak yang punya data di NTT, ayo kita kolaborasi. Ayo Bapak ambil data, kita diskusi di sana, bla 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 bla, kita publish bersama. Jadi itu yang mau saya soroti. Jadi kita jangan terlalu banyak, mohon maaf ya, istilahnya bersaing di dalam, tapi keluarnya akhirnya kita kalah telak gitu. Mending kita kolaborasi di dalam yang kuat. Oke, ada yang dari luarnya, tapi kita jadi maju bersama-sama. Itu, Cak. Mungkin itu yang terkait dengan kolaborasi. Tapi kalau terkait literasi, saya setuju sebenarnya. Ya mohon maaf ya, mungkin ini pikiran saya juga tadi berbeda dengan pada umumnya orang, ya. Termasuk yang tadi saya setuju dengan Profesor dari UIN tadi. Kita itu selalu doktrin, Cak. Literasi kita rendah, orang kita bodoh, orang kita tuh nggak bisa maju, orang kita pendidikannya jelek. Itu lambat laun kita jadi bangsa Irlanda. Nah itu kita bangsa terjajah itu karena kita pikirannya dijajah gitu. Itu yang saya bilang. Jadi kalau kita nggak pernah bebas, pikiran kita nggak pernah merdeka, pikiran kita nggak pernah, mohon maaf ya, terbuka, open mind dan seterusnya, kita merasa oke, kita nggak bisa apa-apa. Nyatanya kalau nggak bisa apa-apa ada Bayu, bisa riset zoologi. Kalau kita nggak bisa apa-apa, mesti kan ada orang ITB atau teman-teman di ITB yang publikasi di bidang fisika atau saintek yang sangat maju. Pasti kita punya dan pasti kita bisa gitu. Cuma masalahnya kita selalu doktrin begitu. Kamu bisa apa-apa? Kamu mohon maaf bodoh. Kamu begini. Nah, saya termasuk menentang itu. Dan saya bilang, mohon maaf ya, literasi membaca itu tidak cukup. Saya bilang, literasi membaca itu nggak cukup. Yang benar adalah literasi menulis. Mengapa seperti itu? Mbak Ayu tadi bilang, nggak mungkin Mbak Ayu bisa menulis paper di Elsevier kalau Mbak Ayu nggak baca. Ya kan? Nggak membaca paper-paper hasil riset orang lain. Maka selalu saya bilang, literasi membaca itu it's not enough. Jadi literasi yang benar adalah how to write. Kalau orang menulis pasti membaca. Nah orang kita suka salah, ya kan? Kita selalu yang dibilang digaungkan literasi membaca, akhirnya baca toh, nggak pernah memprovokasi. Maaf kan? Kalau orang dulu, saya setuju kan tadi bilang orang dulu selalu menulis di lontar, itu kan menulis, ya kan? Menulis di lontar, menulis di mohon maaf di apa, itu menulis. Jadi literasi kita tuh harusnya sampai menulis, jangan berhenti sampai membaca. Itu saya punya pemikiran. Jadi kalau kita baru berhenti membaca saja, itu sangat kurang. Dan saya setuju dengan yang disampaikan oleh tadi Profesor Derwin, ya bangsa kita bukan bangsa yang tidak bisa membaca apalagi menulis. Itu. Oke. Terima kasih Mas Sam atas jawabannya. Jadi yang dari UIN itu Profesor Oman Fatur Rahman ya, pakar di filologi. Thank you sekali lagi Mas Syam atas jawabannya. Silakan Mbak Ayu ikut menjawab biar lengkap. Ya, saya nggak percaya kalau orang Indonesia itu termasuk orang yang terbelakang ya. Buktinya kita banyak orang Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Banyak orang Indonesia yang mengajarkan orang-orang lokal negaranya di luar sana gitu. Banyak orang Indonesia bisa sukses dimanapun dia berada, bahkan bisa menjadi trending topik Instagram atau Twitter, YouTube itu Indonesia banyak gitu. Jadi itu bukti kalau kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Cuman mungkin ada yang perlu diingat. Saya melihatnya banyak orang Indonesia itu memfollow trend. Begitu ada tren ke A, mereka semua berbondong-bondong ke A, padahal belum tentu mereka minat dan bakatnya ada di situ. Jadi ya jangan seperti itu gitu, jangan dipaksakan. Saya yakin kalau orang-orang Indonesia itu pintar-pintar di bidangnya masing-masing yang mungkin mereka tidak sadari gitu. Mungkin mereka punya minat di suatu bidang X, tetapi sekelilingnya tidak mendukung, sekelilingnya bilang kamu nggak akan sukses kalau kamu konsentrasi di bidang itu, kamu ikutlah ke bidang yang lain misalnya kayak gitu ya. Itu bisa jadi salah satu hal yang bisa membatasi dia untuk sukses seperti itu, termasuk di penelitian. Jadi kalau misalnya kita berniat untuk menjadi peneliti untuk fokus dalam satu bidang, tetapi bidang itu tidak populer gitu, itu nggak usah khawatir gitu. Kalau misalnya kalian yakin, kalau misalnya kita semua yakin bidang yang kita ingin teliti itu bisa bermanfaat gitu, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, tekunilah gitu. Istiqomah aja di situ, nggak usah ikutin orang-orang lain yang sedang tren gitu. Karena begitu tren itu menurun dan itu kalian
kalian mau balik lagi ke tempat yang kalian suka, itu akan sulit. Seperti itu. Ya, itu terkait kemampuan, jadi percaya sama diri sendiri deh kalau misalnya kita setiap orang Indonesia tuh bisa sukses. Nah, untuk kolaborasi, saya juga setuju kolaborasi butuh internal dan butuh eksternal. Seperti ini, sebenarnya saya sedang menebarkan jaring-jaring kolaborasi saya dengan Klik Coaching dan dengan Pasam jatuhnya ya. Iya. Itu termasuk salah satu bibit kolaborasi ya, networking itu sangat penting karena kita makhluk sosial, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa melakukan apapun sendiri gitu. Termasuk penelitian, nggak bisa, misalnya mungkin dalam suatu saat penelitian kita harus melakukan itu sendiri. Tetapi untuk mengembangkan penelitian itu kita butuh orang lain gitu, atau mempersiapkan penelitian itu kita butuh orang lain. Makanya kita sebisa mungkin melakukan networking, melakukan kolaborasi baik dengan orang-orang terdekat maupun dengan pihak-pihak luar gitu. Karena jangan khawatir, yang namanya networking dan kolaborasi atau silaturahmi lah ya, itu bahasa ininya, bahasa yang paling dekat dengan kita gitu. Itu walaupun orang yang kita networking tidak berefek langsung dengan apa yang kita tekuni, nanti jaring-jaring itu tuh akan terus menebar gitu. Jadi orang ini akan berhubungan dengan orang lain, nanti orang ini akan berhubungan dengan orang lain. Nah, berdasarkan itu kita bisa akhirnya connect dengan orang-orang yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Itu aja mungkin. Kolaborasi itu pentingnya. Oke, thank you banget Mbak Ayu atas jawabannya. Saya rasa ini beruntung banget dah kita sore ini menimba ilmu dari dua orang yang luar biasa, fokus ke riset, tapi juga bisa berbagi kepada kita semua. Jadi beberapa poin lah intinya ya. Jangan sampai kita sebagai bangsa menjadi bangsa inlander ya. Inlander itu singkatnya yang dari Barat, yang dari Eropa atau dari Tiongkok misalnya itu bagus semua gitu. Seakan-akan kita nggak punya hal yang bagus. Nah, janganlah. Ternyata Mbak Ayu sama Mas Sam tadi udah bilang kita juga mampu, kita juga bisa. Yang kedua, coba fokus ke bidang tertentu. Jangan hanya mengikuti tren begitu kata Mbak Ayu, karena tren itu bisa hilang. Contohnya batu akik ya. Batu akik itu semua batu akik. Lama-lama hilang juga. Saya berharap nih Mas Sam, sepeda ini nggak kayak batu akik nasibnya ya. Jadi Mas Sam bisa terus bersepeda. Dan poin penting lagi dari Mas Sam tadi, literasi itu nggak cukup dengan membaca kata Mas Sam ya. Harus dituangkan dalam tulisan. Karena itulah butuh konkret, bukti konkret bahwa dia membaca. Karena tulisan yang dihasilkan yang bagus itu haruslah melalui bacaan-bacaan yang teratur dan juga sebisa mungkin komprehensif. Nah, saya rasa begitu diskusi kita sore hari ini yang membahas terkait lika-liku menjadi peneliti di negeri ini. Tentu kita mendengarkan ada banyak perbaikan, walaupun ada juga hal-hal yang masih kurang. Tentu kita sebagai anak muda, kaum milenial, bagusnya kita optimis untuk menyambut masa depan bangsa ini lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih buat juga dua pembicara kita dari kami Klik Coaching dan Rumah Milenial, Mas Sam dan Mbak Ayu. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, kalau gitu saya tutup ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Karena ini pertemuan kita bikin rutin. Ini kalau didengar oleh stasiun besar ini bakalan dijadikan acara besar kayaknya ini. Amin. Tapi nggak apa-apa, yang penting manfaatnya bisa besar. Itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.